termasuk stunting. Berisiko stunting. Kalau misalnya lingkar lengannya lebih dari 23,5 itu tidak berisiko stunting. Kemudian setelah dijelaskan sama teman saya tadi ada 1000 HPK. 1000 HPK itu harus asupan gizinya harus lebih banyak karena 1000 HPK itu dari mana? Kalau panjenengan tahu? Dari 270 hari itu pada saat adik-adik mengandung. Kemudian 730 hari pada setelah lahir sampai usia 2 tahun anak itu adalah 1000 HPK. Bagaimana supaya tidak stunting? Bagaimana untuk pemenuhan gizinya daripada anak tersebut? Jadi mulai hamil sampai anak usia 2 tahun itu gizinya harus tercukupi. Bagaimana untuk makanannya, baik sayur, buah, protein yang banyak protein dari nabati, dari hewani itu harus ada. Jadi kalau misalnya anak usia 2 tahun katakanlah panjenengan tidak telaten, itu biasanya gizi itu diberikan sop, kuahnya bakso itu tidak masuk, nah, seperti itu. Jadi harus ada nabati dan hewani. Ya. Sedikit paling nggak 1 sendok atau berapa yang penting masuk. Itu kelihatannya nanti pada timbangan badan untuk posyandu. Nah, seperti itu. Tetapi kalau untuk perkembangan otak dan lain-lain itu adalah KKA. Kita punya program BKB, Bina Keluarga Balita, yang di situ ada kartu kembang anak. Nah, di situ ada di situ. Kemudian setelah panjenengan melahirkan 2 tahun itu harus ada rencana untuk KB. Di sini ada 7 jenis KB. Apa saja kalau boleh tahu panjenengan? Sudah tahu? KB, PIL, AYUD, IUD, ini ucul tadi ya. AYUD itu yang bagaimana? Enggak tahu? Yang dimasukkan di dalam rahim. Ya, itu AYUD ya. Bukan istilahnya iki ucul tadi ya. Tapi AYUD itu yang dimasukkan dalam rahim. Karena di situ hanya dipasang aja seperti cincin, dipasang seperti itu. Berapa ukurannya itu adalah bidan yang mengetahui. Kemudian ada MOW. MOW atau medis operatif wanita steril. Itu diharapkan pada ibu-ibu atau bapak-bapak atau keluarga yang tidak menginginkan anak lagi. Kemudian MOP juga sama. MOP itu adalah pria. Jadi yang ini adalah saluran sperma kanan, sperma kiri, kemudian diikat atau diputus. Nah, seperti itu. Terus steril. Kalau panjenengan tidak ingin mempunyai anak lagi, bisa menggunakan steril. Kenapa laki-laki jarang mengikuti KB? KB-nya laki-laki apa? KB-nya laki-laki MOW sama MOW. Kondom. Nah, kemudian ada suntik. Jadi antara pil, suntik sama implan itu adalah sama hormon. Cuman bedanya kalau pil itu diminum setiap hari dengan jam yang sama. Kemudian kalau suntik itu bisa dilakukan 1 bulan atau 3 bulan sekali. Kemudian implan itu bisa 3 tahun atau 5 tahun. Nah, seperti itu. Keefektifannya lebih baik menggunakan IUD. IUD itu karena hanya dipasangkan. Efek sampingnya juga sedikit. Kalau panjenengan menjaga kebersihan, semua tidak akan terjadi efek samping. Keputihan itu bisa terjadi, paling tidak panjenengan pada saat berhubungan nanti itu bisa dilakukan setelah itu kita cuci. Nih, biasanya kalau misalnya itu kan tidur. Nah, kalau tidur itu yang membuatkan ricuh dan membuatkan tidak bersih sehingga mereka bisa mengakibatkan keputihan tadi, gatal-gatal tersebut ya. Kemudian untuk yang implan sudah tahu? Susuk KB yang dipasang di lengan kiri atas? Belum tahu sama sekali. Nah, itu sama fungsinya. Itu semua hormon. Suntik, pil, implan itu semua hormon. Jadinya semua itu tergantung daripada hormon yang di dalam tubuh panjenengan. Kalau misalnya tubuh panjenengan cocok, berarti cocok. Tetapi kalau tidak, biasa menimbulkan flek hitam, kemudian rambut rontok, kegemukan, itu cocok. Kalau misalnya ada yang tidak cocok, bisa dialihkan ke yang lain. Kemudian ada lagi yang LC-Mail, kembali lagi ke LC-Mail. Sudah semuanya kan? Pengisian? Sudah selesai? Sudah sampai mana sertifikat
dapat sertifikat semua? Ideal. Ideal atau ada yang merah atau ada yang hijau? Ideal. Alhamdulillah. Berarti siap. Nggih. Wis tak bagi absennya sudah jalan. Tadi kertas kecil tadi yang dari saya sesuai dengan alamatnya nggih, sama kelurahan. Berarti Mbak bawa itu ya, bawa yang dipertanyakan itu ya. Dari puskesmas tadi ada 5 variabel tadi. Ya. Paling tidak dikira-kira kemarin itu ditanya apa, jawabannya apa, kan sudah hafal toh. Nah, seperti itu sudah semua masuk Elsimen sudah selesai. Jadi di-download semuanya, laki perempuan harus di-download, nanti bisa masuk ke Elsimen menjadi sertifikat tadi. Seperti itu. Kemudian Berapa orang yang belum selesai? Kira-kira yang belum selesai, yang belum Enggak bisa. apa-apa, nanti diselesaikan di rumah ya. Oke. Kemudian dari KP ada pertanyaan? Halo, hai. Kenapa Mbak sama Mas E diperkenalkan dengan alat kontrasepsi? Karena nantinya kalau setelah menikah kan mesti punya anak. Setelah punya anak otomatis untuk menjarangkan jarak kelahiran anak pertama dengan anak kedua tentunya kan diselingi dengan KB biar mengenal KB itu apa saja. Ya, nanti detailnya bisa konsultasi di bidan yang ada di puskesmas. Kalau ikut ke puskesmas, kalau ikut di bidan swasta juga nggak apa-apa. Kalau ikut ke dokter swasta atau rumah sakit pun juga nggak apa-apa. Ini hanya perkenalan saja, bukan berarti kita menyuruh mbak-mbak sebelum nikah pakai KB dulu ya. Saya kira lihat wajahnya itu sudah di atas 20 ya. Ada yang di bawah 20. Kalau di bawah 20 memang diharapkan untuk menunda kehamilan lebih dulu agar supaya rahim kita siap menampung calon janin. Ya. Sudah? Oke, saya tambahkan terakhir untuk KB bisa diikuti dengan gratis, bisa mendaftarkan diri di penyuluh KB-nya masing-masing di kelurahan. Dilayani secara gratis. Kalau panjenengan mau ikut KB bisa di penyuluh KB-nya masing-masing di kelurahan. Seperti itu. Ada pertanyaan adik-adik? Ayo. Belum ada? Saya tanya kalau nggak ada. Bisa dijawab ya. Kenapa istilahnya kita setelah melahirkan itu diwajibkan untuk tidak diwajibkan mengikuti program KB? Ayo siapa yang mau bisa jawab? Kenapa? Iya. Menjaga jarak kelahiran. Ya. Menjaga jarak kelahiran. Kira-kira berapa jarak kelahiran yang pas? Minimalnya berapa? 3 sampai 5 sebelumnya. Ya, 3 sampai 5. Bagaimana kalau misalnya jarak kehamilan itu lebih daripada 8 tahun atau berapa tahun? Lebih dari 5 tahun? Kasihan anaknya. Kasihan anaknya. Jadi antara komunikasi hubungan antara anak pertama dengan anak kedua itu kurang. Nah, seperti itu. Jadi nggak nyambung. Ya satunya gede, satunya kecil kan nggak nyambung. Nah, seperti itu. Jadi sebaiknya kalau misalnya punya anak, secepatnya untuk punya anak lagi, entah 3 tahun sampai 5 tahun. Nah, seperti itu. Harapan kita memang seperti itu dan jangan sampai terlalu lama. Kalau terlalu lama tadi ya itu tidak nyambung tadi. Seperti anak pertama dengan anak kedua tadi. Seperti itu. Ayo kita layani dengan gratis. FOP juga gratis, FOP juga gratis. FOP itu apa sih yang dioperasi? Apa telurnya, apa buah itunya? Nah, ayo siapa yang tahu kira-kira? Nggak tahu? Tak kasih anu ya? Tidak. Itu kan ada telur 2. Nah itu ada saluran vas deferens namanya, menghubungkan antara saluran sperma kanan sama sperma kiri itu ada salah satu yang namanya vas deferens. Nah dari vas deferens itu yang kita angkat, kita potong atau kita nggak apa-apa, kan nggak mumek iku nesin mbak, kan biasanya orang-orang rumornya kan seperti ya wes gak iso ngadeg paling, nggak seperti itu ya, bisa berdiri oh nggak mumek itu nih kan seperti itu ya, nggak mumek, yang kita umek itu adalah telurnya tadi,
setelah lubang kita tarik, kalau dokter tahu ya, kita hanya praktek aja tahu. Kemudian kita tarik, kemudian kita ikat, kemudian kita potong, kita masukkan lagi, kemudian ditensoplas. Pelaksanaannya cuma 15 menit. Tetapi setelah menggunakan MOP selama 25 permainan atau bersenggama itu panjenengan harus menggunakan kondom. Karena apa? Dari selang ini kan selangnya masih ini kan masih ada sisa-sisa sperma. Kemudian yang dibawa kan yang dipotong. Nah, dari sisa-sisa sperma itu yang digunakan untuk menggunakan 25 kali permainan itu harus menggunakan kondom. Kemudian setelah 25 permainan itu harus ada tesnya. Apakah sperma panjenengan itu masih positif atau negatif? Nah, kalau misalnya menggunakan MOP itu sebetulnya seperti makan dawet itu Mas. Makan dawet. Yang keluar tetap air maninya tetap keluar, tapi yang ditekan adalah cendolnya itu. Nah, bakal anaknya itu loh yang kita tekan itu. Cuman yang itunya enggak keluar. Kalau air maninya tetap keluar kalau pada saat hubungan. Jadi enggak ngaruh. Kawinan? Enggak. Oh, so kawinan. Kawinan. Kenapa kok kawinan? Kan? Mungkin dari yang lainnya minat. Karena untuk peran seorang laki-laki untuk mengikuti KB lah seperti itu kan. Sekarang selama ini kan perempuan, cewek kok kan. Ya loh. Masa cewek dikongkon lahir, dikongkon kalau KB, ya partisipasinya bapak mana lah seperti itu. Awang nggak kondom. Bagaimana cara menggunakan kondom yang baik? Tahu? Belum? Masa? Praktek ya. Ya, jadi untuk penggunaan kondom pada saat ereksi, kondomnya itu diginikan. Ini kondom itu ada seperti puting susu, pentil. Pak pentil betul Pak. Jadi diginikan dulu. Kalau misalnya dia merasa aman dan tidak bocor, berarti kan melembung. Nah, kalau misalnya bocor, berarti tidak bisa digunakan. Pada saat ereksi baru bisa dipasangkan. Kalau tidak, ereksi tidak bisa dipasang. Nah, seperti itu kan. Berarti kan kondomnya sok kari di dalam. Gimana? Bisa kan? Dicoba. Bagaimana bisa ketinggalan kalau di dalamnya lah seperti itu. Apakah Jangan dicoba ya, soalnya belum sah. Jangan ya. Nanti kalau sudah suami istri boleh dicoba. Ya apa sih kondom itu? Bagaimana sih IUD itu? Coba boleh. Ya, kalau nggak cocok kan nanti ke bidan lagi. Oh saya nggak cocok karena apa? Mungkin keputihan, mungkin gatal atau apa? Nggak apa-apa. Coba dulu. Tapi cobanya itu setelah panjenengan kalau misalnya sudah melahirkan 10 menit itu bisa memasang IUD. Itu adalah pasca plasenta. Pasca plasenta. Jadi nggak usah dibuka-buka lagi kan gitu ah. Adik-adik kan biasanya kan waduh ndak wes karena terlalu dibuka-buka. Periksa 1 minggu setelah kontrol, setelah pemasangan. Kemudian setelah itu periksa lagi 1 bulan. Setelah itu periksa lagi 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Terus kemudian kalau ada keluhan. Kalau tidak ada keluhan, nggak usah. Oke, seperti itu. Kan kayak adik-adik kalau misalnya malam pertama kan semerawut ya. Jadi perlu pemeriksaan kalau misalnya menggunakan IUD lah seperti itu. Contohnya seperti itu. Sebetulnya IUD itu tidak akan kemana-mana, tetap aja di situ. Karena rumornya kan, oh ternyata jalan-jalan, nggak bisa, nggak punya kaki adik-adik. IUD itu tidak punya kaki, jadi tidak bisa jalan-jalan. Tetap aja di situ posisinya. Kalau panjenengan nggak mau, dari USG, paling USG 150. Oke, nggak usah dibuka lah seperti itu. Kita malunya perempuan kan biasanya dibuka. Nah seperti itu. Kita USG 150 sudah cukup. Ada pertanyaan masalah KB yang mungkin kurang pas? Sudah? Insya Allah sudah. Ada tambahan Mbak Ika? Sudah. Oke. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke Pak Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.